Assalamualaikum, hari ini saya akan masak nih yang hitam-hitam ini ya, ini seperti jengkol ataupun jering, namanya sikabau. Nah, saya akan masak, bagaimanakah seterusnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sazali dalam kuliner Sumatera. Nah, hari ini ya saya akan masak ini yang hitam-hitam nih ya. Ini adalah sudah saya geprek, namanya kalau tempat saya sikabau. Kemudian ada juga sayur-sayuran lainnya ya, seperti terong pipit dan juga daun ubi. Ini dalam kuali ya, ada cabai, ada bawang merah, bawang putih, dan juga kunyit, jahe dan sebagainya ya. Ada juga serai, lengkuas. Dan sekarang saya peras kelapa ya, seperti biasa. Ini adalah kelapa yang saya parut sendiri, juga saya peras sendiri. Nah, seperti ini ya. Dan inilah hasil yang saya peras tadi. Nah, sekarang kita siap untuk masak ya. Dan sekarang saya akan kacau terlebih dulu ya. Saya akan ratakan isi di dalam kuali ini ya. Dan nah, sudah terlihat ya, yang tadinya cabai ataupun ada juga bumbu-bumbu lainnya ya, sudah sama, sudah bercampur semua. Kemudian saya hidupkan kompor. Oke, beberapa menit kemudian ya, kelihatan sudah pun mendidih, dan saya akan masukkan terlebih dulu yang keras-keras ya. Seperti tadi ada sikabau yang bentuknya seperti jengkol yang kecil-kecil sebesar ujung jari ya, dan juga terong pipit. Kemudian saya masukkan sayuran-sayuran lainnya dan sayuran hijau seperti pucuk ubi yang ini ya, atau daun ubi. Saya akan masukkan nanti, karena ini biasanya proses masaknya tidak lama ya. Saya masukkan yang keras-keras dulu karena prosesnya cukup lama. Oke, dan sekarang saya tekan terus kacau ya, dan jangan sampai kelihatan berbuih-buih ataupun pecah minyak. Oke, yang saya bilang di awal tadi ya, yang bentuknya hitam seperti jengkol ataupun ada juga yang namanya jering ya, sebesar ujung jari. Kalau di tempat saya namanya itu adalah sikabau. Dan biasanya bermusim juga masa berbuah ya, seperti jengkol. Dan lebih kurang juga ya bentuk pohonnya ataupun tekstur dalamnya juga seperti jengkol. Nah, mungkin di daerah lain ya, selain di Sumatera, saya dapat tahu tanaman ini jarang, ataupun sayur ini ya jarang dijumpai. Oke, selanjutnya saya akan masukkan daun ubi dan juga ada labu siam sedikit ya. Dan ini boleh dikatakan full sayur juga ya. Saya masukkan semua sayur. Seperti di video-video sebelum ini ya, saya memang suka sayur-sayuran dan juga memang suka masakan-masakan ala kampung seperti ini. Oke, seterusnya saya akan masukkan tadi saya sudah masukkan daun kunyit, daun salam, dan juga sedikit daun limau. Dan ini adalah untuk menambah aroma ya, menjadi lebih wow. Dan seterusnya, tidak menunggu waktu lama, saya masukkan sedikit garam dan juga sedikit Ajinomoto. Dan ini boleh di skip ya, kalau tidak suka garam terlebih ataupun tidak suka Ajinomoto, boleh diganti dengan bahan-bahan lain yang mungkin Anda suka ya. Dan saya memang biasanya menggunakan Ajinomoto ya, selain daripada garam, dan jarang menggunakan seperti sasa ataupun yang lain-lain ya. Mungkin ini adalah kebiasaan dari seseorang kan, karena ini adalah kebiasaan saya akan kasih sedikit Ajinomoto. Oke, dan sekarang giliran makan. Oke, ini yang saya masak tadi ya, ada bermacam-macam sayuran dan terutamanya adalah sikabau, dan juga ada nasi, dan juga ada lalapan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Dan ini adalah lalapan timun dan juga kobis ataupun lobak kol.
Nah, ini seperti biasa juga ya, ini sayur-sayuran dan juga lalapan yang biasanya saya makan. Dan ini adalah seperti jengkol tadi ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, tekstur dalamnya memang tidak lebih seperti jengkol ya, tapi cuman bentuknya yang kecil, seukuran ujung jari. Nah, mungkin di tempat lain ya, selain di Sumatera kabarnya. Dan setahu saya, dulu saya pernah tinggal di Malaysia. Di Malaysia juga banyak sayuran yang seperti ini ya, sikabau. Dan sikabau ini biasanya juga dimasak seperti yang saya masak sekarang ya, juga sering ditemani oleh ikan. Nah, boleh juga ikan air tawar ataupun ikan laut ya. Dan lebih kurang seperti jengkol cara masaknya. Cuman bentuknya saja yang berbeda ya, kecil seukuran ujung jari. Nah, kalau kelihatan saya makan seperti lahap ataupun enak begitu ya, memang ini adalah kebiasaan saya seperti di video-video sebelumnya. Makanan-makanan ala-ala kampung ini adalah memang yang saya masak sehari-hari. Nah guys, sahabat-sahabat di luar sana yang selalu menonton video-video saya, terima kasih banyak ya. Dan jika Anda suka, silahkan subscribe, like, komen, dan juga share. Dan juga boleh usulan ya, ataupun boleh mengeluarkan pendapat. Mungkin ada ide-ide yang mungkin saya tidak termasuk dalam pemikiran saya ya. Ide-ide bagaimanakah konten seterusnya, apakah cara masaknya, ataupun apa yang harus dimasak, ataupun bagaimana ya. Dan Anda boleh komen di bawah ya. Oke, saya akan teruskan makan ya. Seperti biasa ya, saya kelihatan memang lahap makan. Dan ini mungkin ada yang bertanya ya, kenapa saya setiap video ya selalu kelihatan makan seperti enak betul ataupun lahap. Dan saya beritahu ya, mungkin juga sama dengan vlogger-vlogger lainnya ya, yang biasanya membuat video konten makan. Dan ini adalah ketika waktunya makan. Dan ini adalah ketika waktunya makan malam. Jadi kelihatan saya makan begitu lapar dan begitu lapar. Memang ini adalah waktunya makan. Dan biasanya juga saya bikin video adalah mungkin pada tengah hari ataupun siang hari ya. Itu juga pada waktu makan siang. Jadi kalau kelihatannya makan begitu lapar, itu memang pada tepat waktunya adalah waktu makan. Oke, terima kasih. Dan jika Anda suka, sekali lagi silakan subscribe, like, komen, dan juga share. Dan terima kasih Anda sudah bergabung dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.